Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku udah milihin kalian satu film yang menarik banget nih guys. Judulnya King Seven Island. Ceritanya tentang sebuah pulau terlarang, Pulau Ular. Pulaunya itu dihuni oleh ribuan ular. Bahkan ternyata di situ masih ada ular berukuran raksasa yang seharusnya udah punah dari jutaan tahun lalu. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini, pastikan kalian udah subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi awalnya, ada 4 pria yang lagi asik berburu ular. Mereka ngelemparin umpan ayam ke sebuah lubang sarang ular. Nah, tapi ular yang dipancing nggak keluar-keluar. Si ular cuma makan umpannya aja, guys. Makanya nih, cowok baju belang ini nekat masuk ke lubang itu. Mau nangkep ularnya langsung. Pas yang ular ini udah berhasil ditangkap, ternyata dia malah ngeliat di belakangnya ada ibunya ular. Ukurannya jauh lebih gede. Cowok itu langsung minta tolong biar dikeluarin. Malah dikiranya bercanda guys. Ya, dia udah keburu dimakan sama ular di lubang itu. Dan baru tuh, temennya panik dan mau narik. Dia malah digigit juga sama ular yang kecil. Ular itu langsung dihabisi guys. Tapi 3 orang ini sadar kalau dalam sarang ular itu masih ada ibu ular raksasa yang mengerikan. Mereka udah kabur naik kapal mau ninggalin pulau itu. Tapi si ular raksasa terus ngejar. Dia kayak mau balas dendam, karena tadi mereka udah menghabisi anaknya. Udah kondisinya badai, ular raksasa itu juga ngamuk-ngamuk. Kamera mereka ngerekam semuanya guys. Orang-orang itu juga akhirnya jadi korban diserang ular raksasa. Lanjut, sementara di sebuah desa, ada emak-emak yang lagi panik banget, karena rumahnya kedatangan ular. Makanya, dia minta tolong ke pawang ular yang paling jago di daerah itu, namanya Chen. Pas dicek, Chen nemuin di meja makan rumah itu ada telur-telur ular. Pantas aja, ibu ularnya datang. Pasti marah kan, karena telur-telurnya diambil. Untungnya, karena Chen ini pawang ular yang udah jago, ular itu akhirnya langsung bisa diamanin. Setelahnya, Chen dapat kabar kalau salah satu temennya ditemuin tewas di Pulau Ular. Padahal rencananya pulau itu mau dijadiin tempat wisata sama sebuah perusahaan besar. Karena Chen ini ahli ular, dia bisa tahu dari bekas gigitan di tubuh temennya kalau ular yang di pulau itu ular raksasa guys, yang ukurannya sekitar 15 meter. Makanya dia langsung ngasih tahu ke organisasi yang melindungi satwa liar supaya ular raksasa di pulau itu dilindungi dan biar gak ada korban manusia lagi. Nah, tapi ada satu cewek yang namanya Xiao Xiao. Dia nggak percaya. Karena ular raksasa tuh harusnya udah punah dari jutaan tahun lalu. Masa iya masih ada di pulau itu? Sampai akhirnya ditampilin rekaman video dari kamera itu yang nunjukin kalau ular raksasanya beneran ada. Makanya, Shen dan Xiao Xiao ditugasin buat ngecek langsung ke pulau ular itu. Di sisi lain, bos perusahaan besar yang mau jadiin pulau ular itu tempat wisata, ngedatengin pawang ular lain nih. Saingannya Chen, cowok gondrong ini. Dia minta supaya ular-ular di pulau itu semuanya dimusnahin. Soalnya kalau terbukti banyak ularnya, apalagi ada ular langka, nantinya pulau itu bisa-bisa dijadiin kawasan perlindungan sama pemerintahan. Si bos gak mau rugi, makanya si bos nawarin batangan emas asal pawang ular ini berhasil nyingkirin ular-ular dari pulau itu. Balik lagi ke Chen. Dia, Xiao Xiao, dan ditemani sama satu cowok yang hobinya ngonten terus, namanya Marven. Mereka naik kapal menuju ke pulau itu. Nah, tapi kelihatan nih, kalau kapalnya si pawang ular gondrong itu udah duluan ada di sekitar pulau itu. Bener aja, dia dan anak buahnya langsung mulai ngeberesin ular-ular yang ada di sana. Sampai tiba-tiba, pas lagi istirahat, ada satu pekerja yang ngeliat sesuatu yang gerak-gerak di semak-semak. Dan malah disamperin nih. Ternyata itu ular berbisa. Si pekerja langsung jadi korban. Di kondisinya sekarat, si pekerja itu balik ke base campnya. Sialnya, ular itu ngikut guys.
Ngelihat ularnya lumayan gede, para pekerja di situ jadi panik. Sampai akhirnya ular itu udah berhasil ditangkap nih. Dan gak lama, Chen datang ke situ. Dia minta supaya ular tangkapan tadi dilepas. Habitatnya gak boleh diganggu. Si Gondrong gak setuju dong, karena dia ditugasin buat musnahin ular-ular di pulau itu. Walau sempat berantem, Chen akhirnya berhasil ngalahin si Gondrong. Dan ular itu akhirnya dilepasin lagi ke alamnya. Setelahnya, Chen, Xiao Xiao, dan Marven mulai ngelakuin penyelidikan di pulau itu. Sampai pas malam harinya, mereka mutusin buat istirahat di sebuah pondok yang ada di tengah hutan. Tiba-tiba mereka dibikin kaget karena nemuin tubuh salah satu orang yang ada di awal film tadi, yang diserang ular raksasa. Kondisinya penuh lendir, jadi kayaknya orang itu tewas ditelan ular, tapi dikeluarin lagi. Setelah dicek-cek, kondisi pondok itu kayaknya udah aman, gak ada ular. Orang-orang ini mau istirahat, tapi mereka gak sadar guys, di luar ada anak buahnya si Gondrong, ternyata udah ngerencanain sesuatu. Rumah pondok itu dimasukin ular berbisa, terus dikunciin. Sialnya lagi, ternyata ular raksasa penghuni pulau juga mendekat ke situ. Dan ular-ular yang di dalam rumah juga langsung nyerang. Bahkan Marven sampai kegigit. Chen juga dibius. Dan Xiao Xiao dibawa kabur sama salah satu anak buah pawang ular yang jahat itu. Tiba-tiba ular raksasanya muncul. Dan pas banget, anak buahnya pawang ular jahat itu jadi langsung dimakan. Nah, ya udah, Xiao Xiao yang selamat langsung nolongin dua temennya di dalam pondok. Keesokan harinya, 3 orang ini udah bisa ngelanjutin penelitiannya. Dan pas banget, mereka nemuin kulit ular raksasa. Berarti itu bukti kalau ular raksasanya beneran ada di pulau itu. Nggak jauh dari situ, mereka nemuin salah satu anak buah pawang ular jahat yang kondisinya udah sekarat karena semalam dimakan ular raksasa. Walau musuhan, tapi Chen masih berusaha nolongin orang itu. Bahkan dianterin balik ke base campnya. Di situ si Gondrong nawarin mau ngebagi emas batangannya ke Chen. Kalau dia mau kerjasama nyingkirin ular-ular yang ada di pulau itu. Tapi di situ Chen langsung nolak. Karena dari awal tujuannya pengen ngelindungin ular-ular yang ada di pulau itu. Makanya dia nyuruh si Gondrong dan anak buahnya yang ninggalin pulau itu. Karena nggak bisa diajak kerjasama, Chen akhirnya pergi dari situ. Nggak lama, mobil mereka papasan guys sama ular raksasa yang mereka cari-cari. Langsung aja nih, ular itu mau mereka kejar. Sampai tiba-tiba aja, mobil mereka malah dihadang sama 2 anak buahnya si Gondrong. Lagi-lagi, mereka diajakin ribut. Di saat Chen lagi ngelawan, Xiao Xiao yang nggak mau kehilangan jejak, akhirnya ngejar ular itu sendirian. Dan akhirnya, dia sampai di sebuah gua tempat tinggalnya ular raksasa yang seharusnya udah punah itu. Di sana, dia juga nemuin, ternyata ular raksasa itu punya banyak telur. Xiao Xiao tahu kalau telur ular raksasa itu pasti berharga, karena udah punah. Jadi diam-diam, dia nekat nyolong satu. Setelahnya, dia langsung lari kabur dan pas banget. Chen dan Marven juga udah nyusulin ke situ. Ya, tapi ular raksasa itu jadi ngamuk dan langsung ngejar mobil mereka. Chen yakin kalau Xiao Xiao pasti udah ngambil sesuatu dari ular raksasa itu. Disuruh balikin, dia nggak mau. Justru jangan ikut campur. Untungnya mobil mereka berhasil menghindar guys. Tapi mereka malah dicegat lagi sama gengnya si Gondrong. Dan akhirnya ketahuan kalau Xiao Xiao punya telur ular raksasa itu. Si Gondrong jadi punya rencana nih. Dia sengaja ngikat Chen dan Marven. Mau mereka jadiin umpan buat mancing ular raksasa itu, biar bisa ditangkap. Bener aja, gak lama ular raksasa itu datang nyariin telurnya. Untungnya, Chen yang jagoan udah berhasil ngelepas tali ikatannya. Dan dia juga langsung ngelepasin talinya Marven. Sementara si Gondrong dan anak buahnya malah asik nontonin perjuangan mereka dari CCTV. Lihat situasi orang-orang lagi pada fokus nonton, Xiao Xiao lagi diam-diam berusaha kabur. Walau butuh perjuangan, Xiao Xiao akhirnya berhasil naik ke atap kontainernya. Abis itu, dia bantuin supaya Chen dan Marven bisa keluar. Situasi mulai kacau, karena ular raksasa itu masih ngamuk-ngamuk nyariin telurnya. Bahkan satu persatu anak buahnya si Gondrong juga jadi korban ular raksasa itu. Basecamp itu diserang abis-abisan. Sampai yang tersisa,
Udah tinggal Chen, Xiao Xiao, Marven, dan si Gondrong doang guys. Mereka akhirnya kabur ke kapal dan mau ninggalin pulau ular itu. Tapi si ular purba raksasanya juga ngejar. Chen tahu kalau ibu ular raksasa itu mau telurnya balik. Jadi ya udah, telurnya dibalikin nih. Si Gondrong malah pinter banget. Dia sok-sokan mau ngelawan ular raksasa itu. Ya, jadinya dia dimakan deh. Untungnya setelah telurnya dibalikin, ular purba raksasa itu pergi gitu aja, guys. Di situ 3 orang ini sadar kalau ular raksasa sekalipun sebenarnya nggak akan nyerang kalau nggak diganggu. Pada akhirnya, organisasi pelindung satwa berhasil mengambil alih pulau itu jadi kawasan pelindungan ular yang nggak boleh diganggu dan juga nggak boleh dijadiin tempat rekreasi supaya ular-ular di pulau itu bisa hidup di sana dengan tenang. Ya, itu tadi ceritanya guys. Gimana? Seru banget kan? Terima kasih ya buat kalian semua yang udah nonton. Dan bantu aku dengan like, subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!